Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas perhitungan analisis varian satu arah atau one way ANOVA dengan menggunakan Excel. Kemudian nanti hasilnya dibandingkan dengan menggunakan software SPSS dan StatCal. Oke. Nah, di sini kita akan hitung manualnya menggunakan Excel. Kemudian hasilnya kita perbandingkan antara SPSS dan StatCal. Nah, seluruh file modul dalam video ini teman-teman bisa download gratis di www.statcoma.com. Teman-teman download pada bagian ini. Perhitungan analisis varian satu arah dengan Excel. Teman-teman download tulisannya, datanya di sini. Oke ya. Nah, untuk software StatCal sendiri teman-teman bisa download di www.statcal.org. Ini dia. Teman-teman bisa download gratis software StatCal. Oke, kita mulai saja teman-teman. Langsung ke contoh soalnya. Ini dia. Contoh soalnya. Misalkan seorang guru ingin meneliti apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan di antara siswa yang hobi membaca, olahraga, dan musik. Nah, jadi dari data ini teman-teman, di sini ada 20 siswa. Dari 20 siswa tersebut ada nilai ujian matematikanya, gitu ya. Dilihat nilai ujian matematikanya sama hobinya. Ternyata ada 3 jenis hobi di sini yang diamati. Ada hobi satu itu membaca. Jadi ini orang-orang yang hobi membaca ya. Ini saya beri warna orange nih ya. Ada 7 orang yang hobi membaca. Ya. Kemudian ini ada 7 orang juga orang-orang yang hobi olahraga. Saya beri warna hijau misalkan. Kemudian sisanya ada 6 orang yang hobinya musik. Nah, ini dia. Saya beri warna biru. Nah, jadi kita lihat bahwa kita ini ingin menguji ada nggak perbedaan nilai ujian matematika yang signifikan, ada atau tidak perbedaan nilai ujian matematika yang siswa berdasarkan orang yang hobi membaca, olahraga, sama musik. Itu dia. Nah, tapi kalau kita lihat, coba lihat nilainya. Kan kalau kita lihat nilainya yang orang yang hobi membaca ini kan yang orange, yang hobi olahraga yang hijau. Kalau kita lihat kan berbeda-beda nilainya ya. Nah, tapi perbedaan nilai-nilai ini cukup signifikan atau enggak? Signifikan itu maksudnya perbedaannya itu cukup jauh atau enggak? Itu dia. Nah, di sini jadi untuk mengetahui perbedaannya signifikan atau tidak, maka di sini kita menggunakan uji ANOVA, one way ANOVA. Jadi, uji ANOVA itu untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok. Di sini kelompoknya ada 3. Yang pertama, kelompok nilai matematika yang membaca. Yang kedua, kelompok nilai matematika yang olahraga. Yang ketiga, kelompok nilai matematika musik. Jadi ada 3 kelompok. Kalau 2 kelompok aja, maka kita menggunakan uji T2 sampel independent. Karena jumlah kelompoknya lebih dari 2, maka kita menggunakan one way ANOVA. Seperti itu ya. Jadi, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, ujilah apakah terdapat perbedaan nilai matematika yang signifikan berdasarkan ketiga hobi tersebut dengan menggunakan one way ANOVA, analisis varian satu arah. Nah, ini datanya sudah saya siapkan di Excel ya. Sudah saya cari nih. Nah, pertama, coba kita lihat dulu rata-ratanya. Kalau kita hitung rata-ratanya, misalkan ini rata-rata. Rata-rata untuk yang hobi olahraga. Yang pertama tadi hobinya apa ya? Membaca. Oke, membaca, olahraga, sama di sini musik. Nah, teman-teman, datanya itu teman-teman kalau mau diinput di SPSS, datanya itu teman-teman wajib buat seperti ini. Nah, ini dia.
ini format data seperti ini, nanti kita tinggal pindahkan ke SPSS. Formatnya seperti ini. Satu, jangan tulis misalkan olahraga, cukup angkanya saja. Satu gitu. Oh, ternyata keterangannya baru. Oh, satu itu membaca, dua olahraga, tiga musik. Jadi cukup tuliskan kode angkanya saja seperti ini. Oke, misalkan kita mau menghitung rata-rata nilai matematika yang hobinya membaca. Sama dengan average, kita lihat dari sini sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, di sini kita bisa lihat rata-rata nilai matematika, nilai ujian matematika yang hobinya membaca itu 90,57. Wah, tinggi dia, mendekati 100. Kemudian untuk yang olahraga sama dengan average. Kita hitung lagi di sini. Kita hitung sampai sini. Oh, sampai sini ya. Ini dia. Oke. Tuh. Oh, 72. Kemudian yang musik average, kita hitung rata-ratanya. Dari sini sampai sini. Oke. Nah, coba teman-teman lihat. Secara rata-rata, orang yang hobi membaca itu nilai ujian matematikanya lebih tinggi. Benar kan? 90,57 daripada rata-rata nilai ujian matematika yang hobi olahraga sama musik. Nah, menurut teman-teman, ini kan berbeda ya rata-ratanya 70, 72, 69. Menurut teman-teman perbedaannya jauh atau enggak nih? Perbedaan antar nilai rata-ratanya. Kalau cukup jauh perbedaannya itu namanya signifikan. Kalau perbedaannya tipis-tipis itu namanya nggak signifikan. Tapi kalau menurut saya sih signifikan. Nah, ini akan diuji menggunakan ANOVA. Jadi ANOVA ini yang akan menentukan signifikan atau tidak perbedaan rata-ratanya ini. Nah, pertama saya ingin menggunakan SPSS terlebih dahulu ya. Oke, kalau kita gunakan SPSS ini tinggal di copy datanya. Kita copy data ini. Kemudian kita pindahkan ke SPSS seperti ini. Nah, ini dia SPSS-nya. Sudah saya pindahkan di input seperti ini. Angkanya, kemudian kita beri value. 1 itu membaca, 2 olahraga, 3 musik. Seperti ini. Kemudian pilih analyze, kemudian compare means, one way ANOVA. Hobinya di sini, nilai ujian di sini, kemudian pilih OK. Nah, muncullah dia hasil dari ANOVA-nya. Ini kita copy. Saya mau buat board yang baru. Ini dia. Kita pindahkan hasilnya. Nah, ini dia. Jadi nilai keputusannya yang mana? Ini nilai keputusannya bisa yang ini. Oke, di sini diketahui nilai statistik F adalah 37,011. Ini namanya nilai statistik F. Nah, sekarang kita akan menggunakan Excel melakukan perhitungan manual untuk mendapatkan nilai statistik F. Kita juga akan mendapatkan nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai ini menggunakan Excel. Akan kita hitung secara manual. Jadi yang akan kita cari itu tabelnya seperti ini. Nah, ini akan kita cari ini semua ini secara manual. Oke? Baiklah, mari kita mulai. Kita hitung manual ya. Nah, pertama ini saya kosongkan dulu misalkan. Nah, pertama ini saya hapus dulu. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, pertama datanya seperti ini kita sajikan ya. Kemudian kita hitung nilai rata-rata ujian matematikanya. Sama dengan average, kita hitung rata-ratanya yang ini. Oke. Enter. Oke, kita dapat nilai rata-rata ujian matematika secara keseluruhan. Kemudian kita hitung yang bagian ini. Nilai X-nya, nilai ujian matematikanya, dikurang nilai rata-ratanya yang total ini rata-rata total. Kemudian hasilnya itu dikuadratkan. Oke, kita lakukan. Sama dengan buka kurung, datanya itu X, dikurang rata-rata totalnya yang ini. Kita klik. Jangan lupa ini diblok rata-ratanya, diblok, kemudian diabsolutkan, dikunci. Tutup kurung, kuadrat. Nah, kemudian kita enter. Nah, dapatlah yang ini ya. Kemudian kita hitung namanya variasi total. Itu kita jumlahkan semua ini. Jadi sama dengan sum, buka kurung, tarik, jumlahnya. Nah, dapatlah ini namanya variasi total. 2201,75. Nah, kita bisa isi di sini. Variasi total di sini. 2201,75. Nah, oke. Kalau kita lihat menggunakan SPSS, ini dia.
2201,75. Sama. Sekarang kita mau cari between group sama within group. Oke. Nama lainnya itu variasi antar perlakuan. Ini saya hapus dulu. Kita bakal mencari yang ini. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, ini datanya sudah saya pisah, teman-teman. Ini data nilai ujian matematika hobi, ini data nilai ujian matematika olahraga, ini data nilai ujian matematika musik. Kita hitung dulu rata-ratanya sama dengan average. Untuk yang ini kita tarik ke bawah. Sep. Oke. Untuk hobi dapat. Kita hitung rata-ratanya lagi untuk olahraga, average-nya. Oke, kita hitung lagi rata-ratanya untuk musik, tarik ke bawah. Nah, ini dia. Oke. Nah, jumlah respondennya ada berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 di sini. Di sini ada 7, di sini ada 6. Baru kita hitung variasi antar perlakuannya. Rumusnya gimana? Sama dengan jumlah respondennya kita klik, kemudian dikali, buka kurung, kemudian rata-rata yang ini dikurang rata-rata totalnya yang ini. Oke, kemudian tutup kurung dikuadratkan. Itu ya. Ini kita tambah, kita kasih spasi aja. Kemudian jumlah orang yang ini dikali buka kurung rata-rata yang ini dikurang rata-rata yang total ini kemudian dikuadratkan. Satu lagi. Kemudian jumlah orang yang ini dikali buka kurung rata-rata yang ini dikurang rata-rata yang total ini, ya, kemudian kuadrat. Enter. Tek. Nah, ini dia. Dapatlah, ini namanya variasi antar perlakuan. Sama nggak dengan SPSS? 1790,53. Apakah sama dengan SPSS? Sama. 1790,536. Sama dia. Oke, tinggal kita pindahkan nilainya. Kita pindahkan dulu ya nilainya. Di sini. Ini namanya yang di atas. Oke, between group. Between. Oke, kita taruh di sini. Between. Nah, di sini ya. Oke. Sekarang kita hitung variasi dalam perlakuan. Oke. Ini udah antar perlakuan, udah between, sekarang dalam within. Kalau dalam perlakuan itu mudah. Sama dengan variasi totalnya. Variasi total ini dikurang variasi antar perlakuan, tinggal dikurang aja. Variasi dalam perlakuan sama dengan tuh variasi total dikurang variasi antar perlakuan. Enter. Nah, dapatlah dia 411,2143. Apakah sama dengan SPSS? Sama, 411,214. Oke. Kita copy hasilnya di Notepad dulu. Kemudian kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Sekarang kita hitung derajat bebasnya. K dikurang 1. K itu jumlah kelompoknya. Jumlah kelompok kan ada 3. Membaca, olahraga, musik. Jadi 3 dikurang 1, 2. Itu sudah rumusnya ya, K kurang 1. N itu jumlah orang keseluruhannya. Ada 20 orang. 20 orang dikurang K. 20 orang kurang 3, 17. Oke, 17. Kemudian di sini N dikurang 1, 20. 20 kurang 1, 19. Apakah sama dengan SPSS? Kita lihat. Sama, 2, 17, 19. Oke, sama. Ini dia. Kemudian, tunggu, ini kita pindahkan dulu di sini ya. Di sini berarti dapat ya 2 sama 17. Nah, kemudian kita hitung namanya kuadrat min. Ada antar perlakuan, ada dalam perlakuan. Ini dia. Kita mau menghitung yang ini. Nah, ini dia. Jadi kita tinggal bagi saja. Pertama kita mau hitung kuadrat minnya untuk antar perlakuan. Kita mau hitung yang ini dulu. Sama dengan variasi yang antar perlakuan. Mana dia? Ini dia. Mana ya? Ini variasi yang antar perlakuan ini dibagi derajat bebas yang antar perlakuan. Yang ini. Nah, ini dia. Enter. Nah, dapatlah dia yang ini. 895,2679. Apakah sama dengan SPSS? Sama. 895,268. Itu dia. 8. Oke. Kemudian kita mau hitung kuadrat min untuk dalam perlakuan. Jadi kita tinggal bagi aja variasi dalam perlakuan ini dibagi dengan ini derajat bebasnya dalam perlakuan ini. Enter. Nah, dapatlah dia 24,189. Apakah sama dengan SPSS? Sama, 24,189.
Tinggal kita copy sekarang dua hasil ini ke sini dulu. Kita pindahkan ke sini. Di sini kita pindahkan. Oh, jangan. Di sini ya. Nah, ini dia. Oke, sekarang baru kita hitung nilai statistik F. Tinggal dibagi aja. Ini dibagi ini. Jadi kita tinggal bagi kuadrat min antar perlakuan. Ini dia. Sama dengan kuadrat min antar perlakuan dibagi kuadrat min dalam perlakuan. Dapatlah dia nilai statistik F-nya. 37,011. Kita catat di sini. 37,011. Apakah sama hasilnya dengan SPSS? Sama dia. Tuh, ini dia. Kita sudah berhasil menghitung nilai statistik ANOVA-nya. Oke, ini dia. Oke, kemudian kita akan menentukan nilai kritis F. Oke, jadi di sini nilai kritis F dengan derajat bebas pembilang 2 K kurang 1 ini. Jadi untuk menentukan nilai kritis F, teman-teman melibatkan dua derajat bebas ini. Ini namanya 2 ini derajat bebas pembilang, 17 ini namanya derajat bebas penyebut. Oke, jadi nilai kritis F dengan derajat bebas pembilang K kurang 1, 2, derajat bebas penyebut 17, ini dia, N kurang K, dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 3,59. Teman-teman dapat dari mana 3,59? Teman-teman tinggal download di Google, namanya ini dia. Ini namanya tabel nilai kritis F. F critical value, tinggal cari di Google ada itu. Jadi kita lihat tadi derajat bebas, kita lihat tadi DF pertamanya, ini 2 DF pertamanya, atau derajat bebas pembilang namanya 2. Berarti kolom 2 ini dia, derajat bebas penyebutnya 17. Kolom kedua baris 17, ini 1, 2, 3, 4, sampai 17 kita lihat. Kayaknya kelewatan nggak? Nah, ini dia. 2 nih, 2, 17. Oke, 17, alfanya 0,05. Nah, nih. Berarti kita dapat nilai kritisnya, nilai kritis dengan derajat bebas pembilang 2, penyebutnya 17, alfanya 0,05, 3,59. Jadi kita dapat nilai kritisnya 3,59. Barulah kita ambil keputusan. Nah, ini nilai kritisnya di sini. Kalau ini ada dua daerah berarti ya. Jadi nilai kritis ini dia membagi dua wilayah letaknya. Letaknya bisa di sini, bisa di sini. Kalau letaknya di sini daerah penerimaan H0 atau H0-nya itu diterima atau nggak ada perbedaan. Tapi kalau letaknya di sebelah kanan ini berarti daerah penolakan H0, dengan kata lain penerimaan H1. Kita lihat kan nilai statistik F-nya tadi kan berapa? 37,011 gitu ya. Jadi kan letaknya 37 kan di sebelah kanan atau daerah penolakan H0. Artinya kita menerima H1. Artinya ada perbedaan nilai matematika yang signifikan berdasarkan ketiga hobi tersebut. Nah, hal ini bisa terlihat dari rata-ratanya kan memang berbeda dia. Berbedanya cukup jauh ya. Jadi ada perbedaan nilai matematika yang signifikan di antara ketiga hobi tersebut. Oke, sudah terjawab kita menggunakan ANOVA. Kalau kita mau menggunakan StatCal, teman-teman, tinggal pilih ini input numerik. Kita input dulu data numeriknya yang ini. Oke, kita copy, gitu ya. Kemudian kita buat di sini misalkan 30, di sini 100. Di sini kita pindahkan datanya. Kita beri namanya matematika, gitu ya. Kemudian kita pilih kategori, kita input data kategorinya. Ini kategorinya kita copy, kita pindahkan ke StatCal. 30, 100, ini misalkan hobi. Di sini kita buat oke. Di sini ada membaca musik olahraga, kita copy. Kita pindahkan di sini. Apakah sudah berhasil? Oke, berhasil. Baru kita gunakan one way ANOVA. Kita pilih ini. Oke, tunggu dulu. Kemudian lagi proses. Matematikanya di sini, hobinya di sini, kita pilih result. Lagi proses. Kita pilih bagian one way ANOVA. Ini dia. Tunggu dulu. Oke. Kita pilih yang one way ANOVA ini. Kita atur 3 angka di belakang koma. Oke. Nah, coba kita lihat F statistiknya, nilai statistik F. 37,011. Sama nggak dengan SPSS? Sama dia. Oke, teman-teman. Demikianlah video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.